Halo sahabat Nusantara, kembali lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang stunting. Tahukah kamu 30% anak-anak di Indonesia memiliki tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya? Jadi kondisi ini dinamakan dengan stunting. Istilah stunting mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian orang. Padahal masalah kesehatan ini cukup umum terjadi di Indonesia. Bahkan stunting sendiri pernah menjadi masalah yang mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan lewat kampanye yang bertajuk Melawan Stunting. Secara umum, pengertian stunting adalah salah satu penyakit kronis yang dapat mempengaruhi faktor pertumbuhan anak. Lantas, penyakit seperti apa stunting itu? Dan apa penyebabnya? Yuk cari tahu lebih dalam lagi mengenai stunting dengan cara tetap stay di channel ini sampai akhir ya. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya sahabat, agar kami lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi kesehatan lainnya. Stunting merupakan masalah kekurangan gizi pada bayi usia 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan juga tumbuh kembang anak. 1000 hari pertama dihitung mulai dari konsepsi, yaitu sperma membuahi sel telur, masa bayi dalam kandungan, dan fase bayi lahir sampai usia 2 tahun. 1000 HPK merupakan masa yang penting bagi pertumbuhan anak. Karena mengalami kekurangan gizi yang menurun, bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya. Tapi ingat, stunting itu pasti bertubuh pendek. Sementara yang bertubuh pendek belum tentu stunting ya sahabat. Maka dari itu, untuk membedakannya, kita bisa melihat ciri-ciri anak yang mengalami stunting. Misalnya, yang pertama, wajah tampak terlihat muda dari anak seusianya. Yang kedua, pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat. Yang ketiga, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk. Yang keempat, pubertas yang terlambat. Yang kelima, pada saat anak memasuki usia 8-10 tahun, anak cenderung pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya. Yang keenam, berat badan anak lebih ringan daripada anak seusianya. Pihak Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa stunting merupakan ancaman utama bagi kualitas masyarakat di Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, anak yang memiliki stunting akan memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuh yang juga buruk. Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, agar dapat melakukan pencegahan sejak dini, kita perlu mengetahui apa saja sih penyebab dari stunting itu. Penyebab utamanya yang pertama, kurang gizi dalam waktu yang lama. Tanpa disadari, penyebab stunting pada dasarnya sudah terjadi sejak anak berada di dalam kandungan. Sebab sejak di dalam kandungan, anak bisa mengalami masalah kurang gizi. Penyebabnya adalah seorang ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat yang bergizi tinggi, sehingga menyebabkan buah hatinya turut kekurangan nutrisi. Selain itu, kurangnya asupan vitamin dan juga mineral yang dikonsumsi ibu hamil juga dapat mempengaruhi kondisi janin. Kekurangan gizi sejak di dalam kandungan, inilah yang juga dapat menjadi penyebab terbesar kondisi stunting pada anak. Yang kedua, pola asuh yang kurang efektif. Pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku dan juga praktik pemberian makanan pada anak. Bila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka anak bisa mengalami stunting. Selain itu, masalah laktasi yang kurang baik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan juga otak anak. Yang ketiga, pola makan. Rendahnya akses terhadap makanan dengan nilai gizi yang tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan juga meningkatkan resiko stunting. Hal ini dapat dikarenakan oleh seorang ibu yang kurang mengerti tentang konsep gizi sebelum, sesaat, dan juga setelah melahirkan. Yang ketiga, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Setelah bayi lahir, biasanya ibu dan juga anak dapat menerima perawatan pasca melahirkan. Sangat dianjurkan juga bagi bayi untuk langsung menerima asupan ASI agar dapat memperkuat sistem imunitasnya. Perawatan pasca melahirkan dianggap perlu untuk mendeteksi gangguan yang dialami ibu dan anak pasca melahirkan. Yang kelima, infeksi yang berulang.
disebabkan oleh sistem imunitas yang tidak bekerja secara maksimal. Saat imunitas tubuh anak tidak berfungsi dengan baik, maka resiko terkena berbagai jenis gangguan kesehatan, termasuk stunting yang lebih tinggi. Yang keenam, faktor sanitasi. Bila anak tumbuh di lingkungan sanitasi dan juga kondisi air yang tidak layak, maka pertumbuhannya pun akan terganggu. Rendahnya akses terhadap layanan kesehatan juga merupakan salah satu faktor penyebab stunting. Demi menciptakan generasi emas bebas stunting, para calon ibu dan juga ibu hamil dapat bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pihak lain dalam melakukan pencegahan stunting. Stunting bisa dicegah dengan cara memastikan kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Untuk para calon ibu, ayo cegah stunting dengan cara sigap. S. Siapkan kehamilan dengan baik, yaitu usia 21-35 tahun. I. Ingat selalu pantauan gizi dan juga kesehatan. Status gizi berhubungan dengan tinggi badan dan juga berat badan. Berat badan berlebih dapat menurunkan kesuburan. Namun, kekurangan berat badan saat hamil untuk dapat meningkatkan 2 kali lipat melahirkan bayi stunting. G. Diet pantau ukuran lingkar lengan atau lila. Ukuran lingkar lengan kurang dari 23,5 itu menandakan kekurangan gizi. A. Atur pola istirahat serta hindari rokok dan juga alkohol. Hindari juga mengkonsumsi sayur, daging, telur mentah atau setengah matang. P. Pemenuhan gizi seimbang, terutama asupan protein yang dapat diperoleh dari daging, ikan, tempe, tahu, dan juga kacang-kacangan. Untuk para ibu hamil, ayo cegah stunting dengan cara kilat. K. Kuatkan dukungan keluarga untuk ibu hamil. I. Ingat pantau berat badan dan juga lingkar lengan. L. Lakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Minimal 2 kali pada trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. A. Aktif mengikuti kelas ibu hamil dan juga biasakan membaca buku KIA bagi ibu dan juga keluarga. T. Tingkatkan konsumsi makanan yang bergizi dan juga seimbang. Jika ibu hamil mengalami mual muntah pada saat kehamilan, keluarga dapat memberikan makanan yang tidak menyebabkan mual, seperti makanan yang mengandung jahe. Selain itu, ibu hamil yang mengalami kekurangan nutrisi bisa mengikuti program pemerintah yaitu PMT atau pemberian makanan tambahan. Jadi tunggu apa lagi? Ayo penuhi asupan nutrisi demi generasi Indonesia bebas stunting. Jika kalian ada keluhan atau pertanyaan mengenai stunting, jangan lupa konsultasikan ke dokter spesialis anak di Apotek Nusantara ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye!